Romo Edi akan membawakan satu lagu yang sering sekali kita dengar dalam perayaan Ekaristi, lagu yang sangat indah, dengan suara yang sangat indah juga akan memberkati kita. Romo Edi, dipersilahkan. Selamat sore untuk kita semua. Sore juga Romo. untuk teman-teman di Indonesia Tengah, selamat malam. Semoga semuanya baik-baik di tengah suka duka hidup ini. Sebelum saya menyanyi, saya ingin membagikan sedikit refleksi dan pengalaman hidup saya. Dalam perjalanan rohani, seringkali ada naik, ada turun. Ada sukacita, haleluya, ada juga masa di mana kita merasa ditinggalkan. Dan itu yang seringkali disebut kering secara rohani. Kering secara rohani bukan hanya dialami oleh orang-orang yang setengah-setengah dalam beriman, tapi justru orang yang sangat beriman seringkali juga mengalami kekeringan. Setelah ditabiskan, kadang saya pikir sudah selesai. Ternyata tidak. Itu satu awal dari satu babak baru dalam hidup. Saya kira itu juga yang terjadi dalam hidup perkawinan. Begitu kita diberkati di altar Tuhan dan seterusnya, lalu keluarga itu sudah aman, kudus, tak bercela. No, itu baru mulai satu babak baru untuk langkah selanjutnya. Dan tetap ada jatuh bangun. Saya juga mengalami itu, basah, kering, basah, kering. Tetapi di semua langkah itu saya berpikir, oh ternyata Tuhan punya rencana yang di luar dugaan saya. Dan itu baru terlihat setelah itu kita lewati. Kalau belum lewat rasanya tidak. Kita hanya merasa kecewa, sedih. Yang sering kali muncul itu misalnya, benar tidak pilihan hidup ini? Jadi jangan pikir setelah kami ditabiskan lalu happy sudah. Karena Romo itu kalau tampil ya kelihatan macam tidak ada masalah. Orang yang paling bahagia di dunia ini ya Romo itu. Lihat. Sementara Romo juga melihat ya orang yang paling bahagia itu mereka itu. Yang berkeluarga, lihat dengan anak-anaknya berdoa. Bahagia sekali. Tapi rupanya pilihan hidup kita ini masing-masing ada suka ada dukanya. Dan ini kabar yang sudah lama tapi selalu baru. Bahwa untuk kita yang saat ini sedang merasa terpuruk, sedang masa bodoh dengan Tuhan, dengan kehidupan rohani, atau hal-hal yang berbau Tuhan. Ingat, engkau boleh lupa pada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Dia tetap bekerja untuk engkau sampai saat ini. Ketika saya mempertanyakan atau ada dalam situasi rohani yang lagi kering, kita kehilangan makna dari semua apa yang kita bangga-banggakan. Dan di situasi seperti itu biasanya kita lihat teman, ya seperti tidak ada artinya juga. Kita lihat tugas-tugas kita, seperti ini. Atau bahkan ketika kita sedang berkhotbah pun, kita kadang, saya sendiri, saya sedang kadang berpikir, yang dengar ini mereka percaya sungguh-sungguh ataukah mereka hanya sekedar angguk-angguk? Banyak sekali hal yang mengganggu pikiran, menggoda pikiran ketika kita ada dalam situasi kering. Kita doa juga doanya tidak terjawab. Sementara ada teman kita yang dia doa sedikit saja, orang itu langsung sembuh. Tuhan, saya ini bagaimana sebenarnya? Ada teman yang punya karunia yang luar biasa, kitanya. Itu juga bisa buat kita jatuh dalam perasaan kering. Satu ketika saya diajak oleh teman-teman dari komisi waktu itu pergi ke Labuan Bajo, bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang datang dari sini, sahabat Flores, kelompok mereka itu namanya sahabat Flores. Lalu saya coba ikuti apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka itu punya komitmen untuk bagaimana membuat atau mendukung kehidupan iman di Flores. Kata mereka, Flores itu Vatikan di Indonesia. Begitu. Saya angguk-angguk saja, tapi saya kan waktu itu lagi
rohani lagi ya goyang-goyang. Apa engkau ini? Tapi satu yang saya rasa heran itu, kita ini tidak baku kenal, tetapi kok mau datang ke sini. Begitu. Dan datang bukan datang kosong mereka. Mereka dukung banyak hal. Jadi waktu itu proposal dari paroki-paroki saya lihat. Apa ini? Oh ini dari paroki ini, dari paroki ini. Dan mereka coba untuk membantu. Mencarikan sumber-sumber dan seterusnya. Ada banyak kapela yang dibangun, ada banyak pastoran yang diperbaiki dan seterusnya. Nah sampai satu titik saya itu berpikir, mereka ini apa yang menggerakkan mereka? Dalam satu sharing dengan satu bapak, dia hanya katakan begini, mau ini semua ya kami, ini kan titipan dari Tuhan. Jadi untuk apa juga kita tahan-tahan atau apa. Sehingga ketika kita mempunyai niat untuk itu, laksanakan saja. Kami juga seperti itu. Saya renungkan itu. Ini semua adalah titipan. Toh kalau mati kita tidak bawa juga. Dan di situ saya kemudian merefleksikan. Saya sendiri juga ketika dipanggil seperti ini. Ternyata mereka juga merasa heran. Romo, kenapa bisa pilih jalan hidup seperti ini? Dan terjadilah dialog antara kami. Dan saya waktu itu melihat ada satu dasar yang sama. Kalau saya sendiri kemudian merefleksikan, saya memilih jalan ini karena saya melihat bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan dia mengundang siapa saja untuk ikut dalam karya besarnya, untuk membantu begitu banyak orang. Dan saya lihat nada dasar yang ini juga yang menggerakkan hati orang-orang itu. Para sahabat Flores atau banyak orang yang juga mau berbuat baik. Ternyata Tuhan sudah lebih dahulu di depan kita. Hanya kadang kita tidak lihat. Kadang godaan kesombongan membuat kita merasa, saya ternyata bukan. Bukan kita. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, saya kira itulah yang membuat kita bergerak dalam pelayanan kasih dengan cara kita masing-masing. Mari kita terus untuk berbuat baik, untuk hidup sesuai dengan iman kita. Karena Tuhan sudah lebih dahulu ada di dalam kehidupan kita dan terus bekerja untuk kita sampai saat ini. Mari kita persembahkan diri dan hati kita bersama lagu berikut. Besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatku. Terimalah Bapa persembahan hati. Menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu.
yang terkasih, Tuhan setia bekerja untuk kita setiap saat. Karena itu mari kita juga mempersembahkan hati kita, apa yang ada pada kita, untuk terlibat, berpartisipasi dalam menyebarkan kebaikan, berbagi kasih Tuhan. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Persembahan hati. Terima kasih. Romo Edi, terima kasih sudah memberikan kepada kami satu peneguhan bahwa kita mampu untuk memberikan yang terbaik di saat Tuhan sudah jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Emang kita nggak sanggup buat balas kebaikan Tuhan. Tapi yang kita mau lakukan adalah dengan kita memberi diri kita untuk jadi alatnya Tuhan.